Di malam itu, hujan deras turun dari langit, mengguyur aspal yang tampak semakin menghitam dan gelap. Sesekali kilatan petir benderang di langit utara. Jalan lintas kilometer 15 Kerinci Tapan yang berliku-liku itu tampak sungguh begitu sepi dan senyap. Semenjak lepas landas dari warung nasi di desa Sako, satupun tak ada kendaraan yang berpapasan dengan mobil kami. Malam semakin senyap, sunyi dan mencekam. Yang terdengar hanyalah suara auman sayup-sayup mobil solar kami yang sedang berjuang mati-matian mendaki sebuah tanjakan tajam dan berliku. Lalu diiringi dengan suara rintik-rintik hujan yang jatuh menimpa kaca dan atap mobil. Jalanan sungguh tampak begitu basah. Air hujan mengalir deras dari tebing di sisi kanan, bercucuran lalu masuk ke dalam parit tanah yang berliku di sepanjang jalan. Kondisi jalan benar-benar sungguh mengerikan. Satu dua pohon-pohon tumbang hingga menutupi sebagian badan jalan. Beberapa bongkah tanah juga berserakan di tepi jalan, sehingga memaksaku harus beberapa kali memotong ke kiri untuk meloloskan badan mobil kami dari jebakan alam. Di sisi kanan jalan berjejer pula tebing-tebing raksasa nan curam yang kapan saja bisa-bisa ambruk dan mengubur para pengendara yang lewat. Sedangkan di sisi kiri jalan terdapat jurang yang sangat dalam yang kapan saja bisa menelan sang sopir yang tidak berhati-hati mengamati jalan. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 22 lewat sekian. Rudi temanku sudah tertidur pulas di bangku sebelah, hanyut ke dalam mimpi yang indah. Dia tertidur. Setelah selesai memuat kelapa tua ke dalam mobil di sore tadi, tiba-tiba saja ia mengeluhkan perutnya yang sakit. Rudi bahkan sampai berkali-kali muntah. Mukanya berubah drastis menjadi pucat. Saat diperiksa ke dokter, ternyata darahnya turun hingga 80. Lalu dokter pun memberikannya obat-obatan. Hal tersebut dikarenakan dia sering begadang di malam hari. Dulu, darahku juga pernah turun hingga 70. Hal tersebut bahkan cukup sampai membuat mataku terkulai. Gigiku mengatup sendiri, telingaku berdengung, dan kakiku serta dengan tanganku kram tak bisa dilenturkan. Syukurlah sekarang kondisinya sudah agak membaik. Aku tahu bagaimana rasanya di posisi Rudi. Jadi karena itulah aku membiarkannya untuk beristirahat di bangku mobil. Hujan di luar jendela kaca terus berdengung. Begitupun dengan kilatan petir di langit. Aku tidak bisa membawa mobil tersebut dalam kecepatan tinggi karena itu sangat berisiko. Tetes hujan yang jatuh membuat pandanganku sedikit terhalang dan bahkan mampu mengubah aspal hitam itu menjadi semakin tampak gelap. Sewaktu-waktu jalanan bisa-bisa saja menyeret kami ke dalam jurang yang dalam di bawah sana. Itulah yang paling aku takutkan. Sekitar 2 minggu yang lalu, saat kami dalam perjalanan pulang dari Tapan ke Kerinci, ada sebuah kecelakaan yang terjadi di sekitar jalan yang sedang kami lewati tersebut. Sebuah truk yang berisi pasir koral yang dikendarai oleh suami istri jatuh ke bawah jurang yang sangat dalam. Mereka tewas di tempat. Bukan cuma sekali. Rasanya jumlah angka kecelakaan di jalan kilometer 15 ini sudah tak terhitung lagi. Jalan ini benar-benar sudah banyak merenggut nyawa manusia. Dalam mengurangi angka kecelakaan, pemerintah kabupaten sudah beberapa kali melakukan renovasi di sepanjang jalan tersebut. Mulai dari membangun parit, lalu meruntuhkan tebing-tebing tanah yang berada di sisi kanan badan jalan, dan juga membuat pondasi di sisi kanan dan kiri badan jalan yang runtuh. Akan tetapi, semuanya seakan tak membuahkan hasil sedikit pun. Setiap kali hujan lebat turun mengguyur tanah, maka longsor pun akan selalu terjadi. Bagi siapa saja yang melewati jalan ini ketika hujan lebat turun, ada baiknya berhati-hatilah melihat sisi kiri dan kanan jalan. Yang kanan terdapat tebing tanah yang curam, dan di sisi kiri terdapat jurang yang amat dalam. Aku terus menekan pedal gas di kaki kanan, membuat mobil solar itu mengaum dan melesat membelah jalanan yang begitu gelap. Pohon-pohon raksasa tumbuh di sepanjang jalan.
Akarnya menjulur hingga beberapa kali menyentuh badan mobil kami yang sedang melintas. Jam kini sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sudah hampir 1 jam penuh kami melintas. Namun belum ada juga satu mobil pun yang nampak terlihat. Apakah hanya ada kami yang melintas di jalan tersebut malam ini? Entahlah. Aku sangat berharap akan ada mobil lain yang melintas dari belakang. Namun sejauh ini belum ada satupun dari mereka yang terlihat. Dengungan hujan di luar sana membuat mataku terasa berat. Rasa kantuk mulai datang menyerangku terlalu awal. Mungkin ini adalah efek karena aku sudah terlalu banyak mengisi perut di warung tadi. Begitu simpulku. Aku memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan. Sekitar beberapa puluh meter di depan sana terlihat pantulan cahaya yang bersinar. Pantulan cahaya itu berasal dari papan jalan. Hati-hati, sering terjadi longsor. Begitulah yang kulihat. Tidak seberapa jauh setelah melewati papan jalan tadi, terdapat jalan berliku yang sedikit agak menanjak. Setelah berhasil melewati tanjakan itu, mobil kami dihadapkan dengan tumpukan tanah yang jatuh dari tebing di sisi kanan. Longsor. Perasaanku mulai tidak menentu. Rasa takut mulai mengikatku. Di sisi kiri jalan tampak sebagian badan jalan yang sudah menghilang. Runtuh terbawa arus air hujan yang mengalir ke bawah jurang. Aku menggelengkan kepala melihatnya. Sungguh mengerikan. Aku memutuskan untuk berhenti di tempat itu selama beberapa menit. Aku terdiam membisu di dalam mobil, menatap jalan yang hampir mustahil untuk dilewati itu dari jendela kaca. Jalan itu hampir saja putus. Aku terus memutar-mutar kepala tanpa henti untuk menimbang-nimbang situasi. Jika aku tidak mencoba, maka kami berdua akan terjebak di tempat yang mencekam itu hingga pagi. Setelah menimbang-nimbang semua risiko, dan pada akhirnya aku pun memutuskan untuk tetap melewatinya dengan sedikit memotong ke sisi kiri jalan. Sebelum menginjak pedal gas, aku menarik nafas yang panjang sembari berdoa untuk meminta keselamatan dari Yang Maha Kuasa. Setelah itu, barulah aku mulai melepaskan koplin dari kaki kiriku. Perlahan-lahan mobil itu kurasakan mulai merayap pelan melewati tumpukan-tumpukan tanah yang basah dan lengket, sehingga membuat mobil kami bergoncang hebat. Syukurlah kami berhasil melewatinya. Rudy masih tertidur di sebelahku. Aku menyelimutinya dengan kain sarung yang kubawa. Tubuhnya terasa dingin, beku. Mungkin dia masih sakit. Begitu simpulku dalam hati. Aku kembali melanjutkan perjalanan. Dan suara mobil solar itu pun juga kembali mengaum dengan gagahnya, menembus gelapnya malam. Di ujung jalan terlihat ada sebuah jembatan besi. Jembatan itu adalah jembatan ketiga yang akan kami lewati. Di bawah jembatan itu terdapat air sungai yang begitu deras mengalir. Di samping kirinya tumbuh sebatang pohon rimbun yang tampak cukup menyeramkan. Daun-daunnya begitu lebat dan panjang hingga 2 meter. Akar-akarnya bergelantungan ke bawah. Entah kenapa, aku tiba-tiba merasakan ada yang duduk memperhatikan mobil kami yang sedang melintas pelan di tempat itu. Mungkin itu hanyalah ilusiku. Aku segera membuang pikiranku tersebut sejauh mungkin. Pandanganku kembali fokus pada jalan. Tiba-tiba saja mobil kami merepet seperti kehilangan tenaganya. Pelan dan semakin pelan dan akhirnya mati. Kejadian itu sungguh begitu cepat. Ketika pandanganku berpindah dari pohon itu ke arah jalan, tiba-tiba saja ada sebongkah batu besar yang tergeletak di tengah jalan. Aku sungguh begitu kaget dan segera membanting setir ke arah kanan. Lalu kemudian menabrak semen pembatas jalan yang setinggi hampir 1 meter. Hantaman itu sangat keras. Pada saat itu aku sedang berpacu dalam kecepatan 60. Setelah kuperiksa, syukurlah aku dan Rudy tidak mengalami luka yang serius. Hanya saja tangan kiriku sedikit terluka akibat goncangan yang begitu dahsyat tersebut. Aku lupa memakai sabuk pengaman, sehingga membuatku tak bisa menahan diri. Pada saat itu, anehnya, Rudy masih juga tertidur pulas di bangku sebelah dengan sabuk pengamannya. Tampaknya, sedikit pun dia tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Aku tidak mau memberitahunya.
Biarlah dia beristirahat karena dia masih sakit. Kasihan jika aku membangunkannya. Begitu pikirku. Setelah itu, aku pun memutuskan untuk keluar memeriksa mobil. Ya Tuhan, ternyata ban depannya yang kanan telah meledak, pecah. Aku menghembuskan nafas panjang menghadap langit. Seketika itu wajahku langsung basah dikuyup oleh tetesan hujan yang jatuh dari langit. Petir menggelegar. Untunglah aku selalu membawa mantel plastik di balik laci mobilku. Segera aku ambil dan kemudian mengenakannya. Malam sungguh begitu gelap dan sunyi. Tidak ada satupun kendaraan yang melintas di jalan itu. Kemanakah mereka semuanya pergi? Aku sungguh begitu panik. Hujan deras terus berjatuhan menyirami malam seakan tak peduli sedikit pun. Berbagai rasa datang menyelimuti hatiku. Aku takut dan juga cemas. Takut akan binatang buas si raja hutan yang kapan saja bisa muncul dari balik hutan. Belakangan ini, banyak berita yang mengabarkan kemunculan makhluk itu yang melintas di jalan kilometer 15 tersebut. Aku tak punya waktu untuk merenungkan rasa takut. Semakin aku pikirkan maka akan semakin membuatku menjadi lemah dan takut. Apapun yang akan terjadi di malam ini, aku harus menyelesaikan semuanya dengan cepat. Begitu tekadku. Segera aku ambil handphoneku untuk menjadi penerang dari gelapnya malam. Aku langsung mengeluarkan kotak peralatan darurat yang kusimpan di balik kursi mobil. Lalu kubawa turun dan kuletakkan di aspal. Aku segera berputar ke belakang untuk mengambil ban cadangan. Lalu kemudian mulai memasang dongkrak. Aku baru sadar, ternyata muatan mobil kami sungguh begitu banyak. Sehingga membuatku harus mengeluarkan beberapa kelapa tersebut dari dalam mobil dengan tujuan untuk mengurangi resiko yang ada. Aku segera berlari ke belakang dan kemudian melemparkan ratusan biji kelapa keluar dari bak belakang mobil. Setelah semuanya kurasa cukup untuk mengimbangi situasi, barulah kupompa kembali dongkrak tersebut untuk mengangkatnya. Perlahan-lahan mobilku mulai terangkat dari tanah. Setidaknya ini sudah lebih ringan dan lebih enteng daripada yang sebelumnya. Syukurlah, mobil tersebut berhasil terangkat dengan cukup cepat. Tidak mau membuang-buang waktu, aku segera mengganti ban tersebut dengan ban cadangan yang baru saja aku ambil. Lalu kemudian kupasangkan. 1-2 baut-bautnya mulai putar dengan begitu cepat. Aku tak peduli dengan apapun yang ada di sekelilingku. Aku terus mengerjakannya dengan begitu cepat tanpa henti. Syukurlah aku berhasil mengerjakannya dalam waktu yang cukup cepat, kira-kira setengah jam. Aku segera masuk ke dalam mobil dan menyalakannya. Aku lega, mobilku kembali menyala seperti semula. Setidaknya sekarang sudah jauh lebih terang daripada yang sebelumnya. Aku segera memindahkan ban cadangan tersebut ke bak belakang dan sekalian memasukkan kembali kelapa-kelapa tua itu ke dalam mobil. Hujan masih bercucuran deras dari langit. Aku sibuk menyusun kelapa di bak belakang. Ketika aku sibuk menyusun kelapa di dalam bak belakang, tiba-tiba Rudy muncul. Dia mengenakan jaket putihnya yang anti hujan. Jaket tersebut tampak seakan menyala ketika bias sinar HP-ku ini mengenainya. "Udah bangun?" Begitu tanyaku. Dia hanya menjawabnya dengan anggukan kepala. Sepertinya dia masih lemah dan tak sanggup berbicara. Begitu pikirku. Tak lama setelah itu, ia kemudian berjalan ke arah belakang mobil. Saat kutanya, lagi-lagi dia pun tidak menjawabnya. Mungkin dia mau buang hajat, begitu simpulku. Aku segera melanjutkan pekerjaanku yang tinggal sedikit lagi tersebut. Tak lama kemudian, akhirnya semua pun selesai. Saatnya pulang. Begitu sorakku di dalam hati. Senang. Aku lihat Rudy terus berjalan ke belakang sana. Jauh dan semakin jauh. Aku mulai curiga. Sepertinya ada yang janggal. Begitu gemingku. Aku segera keluar dan kemudian memanggilnya. Akan tetapi entah mengapa dia tidak menghiraukan panggilanku. Aku yang merasa cemas tersebut segera berlari menyusulnya dengan cahaya senter HP-ku yang tidak begitu terang dari belakang. Sedikit berlari mengejarnya. Saat itu jarak kami hanya terpaut sekitar 50 meter. Kulihat baju jaket putihnya yang tampak menyala itu berbelok ke arah sebelah kanan dan kemudian lenyap di balik rerumputan. Aku terus berlari menghampirinya. Beberapa detik kemudian sampailah aku di tempat itu. Aneh sekali, aku tidak menemukannya. Kemanakah dia pergi? Begitu tanyaku.
Aku segera menyorotkan cahaya senterku itu ke sebelah kanan jalan. Saat itulah aku terkejut dan bahkan tak percaya dengan apa yang aku lihat. Jantungku berdebar. Ternyata tempat yang kusangka semak belukar tadi, itu adalah jurang yang sangat dalam. Aku berteriak memanggil-manggil namanya ke bawah sana, namun tak ada suaranya yang menyahut. Yang terdengar hanyalah pantulan suaraku yang menggema hingga ke segala penjuru hutan. Hujan terus bercucuran deras dari langit tanpa henti. Saat itu juga aku langsung berlari terbirit-birit menuju mobilku untuk mencari bantuan. Segera ku injak pedal gas mobilku dan kupacu dengan sebegitu kencangnya. Suaranya mengaum-ngaum di sepanjang jalan menembus malam yang begitu kelam. Aku sungguh begitu panik. Aku sudah tidak peduli lagi dengan resiko dan kondisi jalan yang kutempuh tersebut. Bagiku, Rudy harus cepat-cepat mendapatkan bantuan. Saat aku sibuk berenang di dalam rasa takut dan cemasku yang begitu hebat, tidak sengaja mataku melihat ke bangku sebelah. Ya Tuhan, aku berteriak kaget. Saat itu juga refleks aku langsung menghentikan laju mobilku. Ternyata sejak tadi Rudy masih berada di dalam mobil. Dia masih tertidur di bangku sebelah dengan selimut dan posisi yang sama. Aku menjadi sangat bingung. Lantas, siapakah sosok Rudy yang tadinya kulihat tadi? Aku segera membangunkannya dari tidur. Namun, Rudy tak bergeming sedikit pun. Walaupun tubuhnya telah beberapa kali kugoncang, namun dia tetap juga gerak walau sedikit pun. Aku yang khawatir segera memeriksa kondisinya. Saat itulah aku tahu. Kurasakan suhu tubuhnya yang sudah semakin dingin dan beku. Aku sungguh takut. Ternyata Rudy telah tiada. Kejadian itu berlaku sekitar 1 tahun yang lalu. Aku sangat merinding bila harus mengenangnya kembali. Sungguh tak kusangka. Ternyata di sepanjang jalan yang kutempuh di malam itu, aku ditemani oleh jenazah Rudy. Dia meninggal karena sakit perut yang dideritanya.